sekalian, dalam ibadah kita pada hari ini, semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 sampai 3. Di ayat 3 kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya.
berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 30. Marilah kita dengarkan hukum Taurat pada hari ini, yaitu dari kitab Yohanes 13 ayat 35. 13 ayat 35. Kita dengarkan bersama-sama. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian hukum Taurat pada kita hari ini. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita dengarkan remaja.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 374 ayat 1 sampai 2. Di ayat 2 kita bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya pada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 2 dan 4. Oh,
Kitab Ulangan ayat 6, Kitab Ulangan ayat 1 sampai 9. Judul perikopnya, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Kita baca secara responsif. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang dikatakan kepadamu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 290 ayat 1 dan 6.
bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari Langit dan Bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor dari KMKO Perkapalan. Shalom dan selamat hari Minggu. Kami dari KMKO Perkapalan Teknik Unas pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta, serta seluruh majelis gereja yang telah memberikan kami kesempatan untuk hadir bersama-sama di saat ini, bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga di sini melakukan pencarian untuk Natal KMKO Perkapalan 2024 berupa penjualan item rica yang akan dijual nanti di depan gedung gereja setelah ibadah. Dimohon kita mengucapkan sukacita dan Yesus memberkati.
Shalom. Warta jemaat gereja kita Minggu 3 November 2024 dengan topik maka holongi Tuhan Dewata Doma Jolma, mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu 23 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah. 2. Statistik. 3. Dewan Koinonia. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia.
gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu 3 November 2024, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk Diakonia Sosial kepada keluarga Amang Pendeta Mangului Pak Pahan STH almarhum. 2. Pada hari Minggu 10 November 2024 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop dalam rangka Pesta Hurian dan Pesta Puncak Tahun Oikumene Inklusif. 7. Pelayanan ibadah atau kebaktian wilayah. Di wilayah Roma, Senin 4 November 2024, di rumah keluarga Amang WM Siahan, Inang DJ Boru Siagian. Di wilayah Filipi, hari Selasa 5 November 2024, di rumah keluarga Inang Nyonya Hasima Juntak F. Boru Siahan. Di wilayah Korintus, Selasa 5 November 2024, di rumah keluarga Inang LW Aritona H. Boru Siringoringo. Di wilayah Korintus, Sabtu 9 November 2024, di rumah keluarga Inang Nyonya S. Sidorus ED Boru Manurung. Seluruh kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. 8. Pengumuman. A1. Paduan suara di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 3 November 2024, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Paropuan pada hari Kamis. Ibadah masuk pukul 18 WITA. A2. Kebaktian pos pelayanan HKBP Parepare. Pada hari ini Minggu 3 November 2024 akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan HKBP Parepare yang dipimpin oleh Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan dan diikuti oleh NHKBP. Ibadah masuk pukul 16.00 WITA. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A3. Pencarian dana KFKO Perkapalan Unhas. Pada hari ini Minggu 3 November 2024, KFKO Perkapalan Unhas mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka melaksanakan perayaan Natal 2024. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. A4. Pesta Huria dan Pesta Puncak Tahun Oikumene Inklusif 2024. Dengan ini disampaikan bahwa Pesta Huria yang dirangkaikan dengan Pesta Puncak Tahun Oikumene Inklusif tahun 2024 akan dilaksanakan tanggal 10 November 2024. Dengan ini panitia menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ibadah Minggu dilaksanakan mulai pukul 9 WITA. Ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah Minggu serta pos pelayanan Goa disatukan di Sopo Talenta. 2. Sehubungan dengan adanya Pesta Huria dan Pesta Puncak Tahun Oikumene Inklusif, dimohon kepada pengumuman marga yang acara pertanian atau warisan bertepatan dengan acara Pesta Huria tersebut dimohon untuk dijadwalkan ulang. Tuhan Yesus memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A5. Pembukaan ibadah belajar CD tahun ajaran 2024-2025. Pada hari Sabtu 2 November 2024 yang lalu, gereja kita telah melaksanakan kebaktian pembukaan belajar CD
kepada pelajar SIDIP tahun ajaran 2024-2025 bertempat di Konsistori HKBP Makassar. Adapun pelajar SIDI yang sudah mendaftar adalah sebanyak 9 orang. A6 Tok Ripe, Pesta Huria dan Pesta Puncak dan Pesta Huria. Sesuai hasil rapat panitia tahun Okumene Inklusif tahun 2024, hal dana untuk Pesta Puncak dan Pesta Huria pada bulan November 2024 direncanakan mencari dana melalui 3 sumber, yaitu Tok Ripe jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung Pesta Puncak dan Pesta Huria. Adapun Tok Ripe yang disepakati panitia adalah minimal 200.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A7 undangan rapat panitia tahun Oikumene Inklusif. Pada hari Rabu 6 November 2024, Ketua Umum Panitia tahun Oikumene Inklusif tahun 2024, Bapak Sintua Juparto Pasaribu SPD MSI, mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 18 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. A8 rencana jadwal kegiatan tahun Oikumene Inklusif dapat kita lihat di warta kita. A9 sumbangan HCBI digital video recorder. Gereja kita menerima sumbangan dari NN berupa 1 buah HDCBI digital video recorder yang diperuntukkan untuk CCTV gereja. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Boru Simajuntak. 2. Inang Nyonya Sintua B. Banjarnahor, JG Boru Manula. 3. Nona Parulian Pasaribu. 4. Amang Ahama Nurung. 5. Inang Nyonya W. Nebaho, KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya Sintua Kaguto, CH Boru Perdede. 7. Inang EJ Sitorus, C Boru Panjaitan. 8. Inang MP Silitonga, F Boru Samosir. 9. Inang Nyonya Sintua AT Simajuntak, SLN Boru Siha. 10. Inang Nyonya P Silaban R Boru Bapahan. 11. Amang A Sitorus Pane. 12. Amang Sintua Dr. Andus TS Huta Barat. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. J. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 4 November sampai dengan 10 November 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa sebanyak 16 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu sebanyak 1 orang. B. Ulang tahun pernikahan sebanyak 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. E. Jadwal pemakaian Solo Talenta dan gedung sekolah minggu dapat kita lihat di warta kita mengenal.
Selanjutnya daftar Totoripe, Pesta Puncak dan Pesta Huria dapat kita lihat di warta gereja kita Mangna. 9. Bagian keuangan gereja kita saldo kas per tanggal 2 November 2024 adalah sebesar 646.677.131 rupiah. Demikian warta jemaat gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 sambil mengumpulkan persembahan. Amen.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala limpah kasih dan kebaikan-Mu yang mengiringi kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan bila Engkau masih berkenan di dalam pujian dan syukur kami di minggu yang Kau kuduskan ini. Perkenankanlah kami ya Tuhan menaikkan syukur dan pujian kami ke hadirat-Mu, karena kami sangat bersyukur memiliki Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami yang mengasihi kami. Dan bila mana Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, yang menerangi jiwa dan hidup kami, agar kami ya Tuhan dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu yang berbahagia ini tertulis di dalam Markus pasalnya yang ke-12, dimulai dari ayatnya yang ke-28 sampai kepada ayatnya yang ke-34. Markus pasal 12 ayat 28 sampai kepada ayat 34. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita sebagai manusia terpisah dari Tuhan, maka kehidupan dan perjalanan hidup kita pastilah tidak akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, bahkan kehidupan kita akan berujung kepada kesia-siaan. Karena sepatutnya kita menyadari ketika hidup kita tidak bergantung dan berpusat kepada Tuhan, Sang Pencipta kehidupan kita, maka kitalah adalah orang yang paling malang. Inilah mengapa Allah selalu menekankan kepada umatnya ketika umat Israel dibebaskan dan diselamatkan dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, sama seperti nas epistel yang telah kita baca tadi mengatakan dan mengingatkan bangsa itu, dikatakan inilah perintah, ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu. Tuhan menyatakan kepada umatnya agar mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Karena ketika orang terpisah hubungannya dengan Allah, maka hidupnya akan di dalam kesia-siaan dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Maka ketika Allah menyatakan ini kepada umatnya untuk mendengarkan dan menjadikan ini menjadi hukum yang utama dan paling utama di tengah-tengah kehidupannya, karena siapapun yang dapat melakukan, menghidupi ini, mendengarkan dan menyatakan itu di dalam hidupnya, maka seumur
kehidupan Tuhan akan berikan kepadanya. Itu mengapa Allah menyatakan kepada bangsa ini, kalau kita belajar dari sejarahnya, kenapa kita tidak boleh terpisah dari Allah. Maka Allah menyatakan kepada seluruh umat yang Ia kasihi agar mengajarkan itu kepada anaknya, agar mengasihi Tuhan, menjadikan itu sebagai segala-galanya di dalam kehidupannya, baik ketika dia pergi, ketika dia duduk, ketika dia berjalan-jalan, ketika dia hendak tidur, ketika dia hendak bangun. Perkatakanlah dan ingatlah bahwa Tuhan harus kita sembah, kita kasihi sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Bahkan Tuhan mengajarkan itu menjadi sebuah ketetapan terhadap umatnya, untuk menuliskan itu di tangannya, menuliskan itu di dahinya, menuliskan itu di tiang pintunya, di tiang gerbang daripada pelatarannya. Hal inilah kita boleh melihat bahwa kehidupan manusia itu tidak bisa terpisah dari kehidupan kepada Allah. Nah, bila kita boleh menyaksikan di dalam berbagai peristiwa di dalam perjanjian lama, bahkan perjanjian baru, setiap orang yang memutuskan hubungannya kepada Tuhan akan berujung kepada hal yang sia-sia. Dia berujung kepada hal yang kecelakaan yang mendatangkan kemurkaan bagi dia. Kita boleh menyaksikan bagaimana raja-raja yang memerintah di dalam perjanjian lama, ketika mereka mengandalkan pikirannya, ketika mereka menyembah Allah-Allah lain, mereka akan hancur seketika. Mengapa begitu penting kita boleh melihat bahwa hubungan kita tidak bisa terpisahkan dari Allah? Karena kita adalah makhluk yang Ia cipta. Karena manusia itu segala upaya dan daya yang ia lakukan di tengah-tengah bumi ini, sekalipun ia memiliki segala-galanya, namun ketika dia tidak terpusat kepada Allah, kepada Sang Pencipta, maka kehidupannya tidak akan menerima kemenangan. Inilah yang bisa kita lihat, sebuah percakapan antara Yesus, dimulai ketika dia bercakap-cakap, memberikan sebuah pemahaman dan pengajaran, dan banyak orang yang mencekal kehadiran Yesus melalui pertanyaan daripada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang Saduki. Orang Saduki, orang Farisi tidak menginginkan kehadiran Yesus, padahal sebenarnya mereka adalah pemuka agama yang mengetahui segala beluk aturan, tradisi, hukum yang boleh mereka terima dari nenek moyang mereka. Tetapi kehadiran Yesus yang mengajarkan tentang kasih kepada mereka adalah hal yang begitu mengancam reputasi mereka. Itu makanya di awal dari nats ini orang Saduki menyatakan tidak ada kebangkitan. Pertanyaan itu, dialog itu menimbulkan perselisihan antara mereka ketika Yesus mengajarkan hal yang paling utama, hukum yang terutama di tengah-tengah kehidupan orang-orang pada saat itu. Kalau kita boleh melihat orang Farisi, orang Saduki dan ahli-ahli Taurat ini adalah orang yang hidup di dalam aturan, yang berpegang teguh terhadap tradisi keagamaan. Tetapi apa yang terjadi, kehidupan mereka sebenarnya tidak mencerminkan kesungguhan hati mereka mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati mereka, karena hanya berangkat untuk menutupi diri mereka yang kelihatan saleh. Tetapi sebaliknya di tengah kehidupan mereka, mereka bukan sepenuhnya benar-benar memuliakan Tuhan melalui cara hidup dan kebiasaan mereka. Itulah mengapa ketika diawali dalam nats ini di ayat 28 sampai kepada ayatnya yang 34, ada seorang ahli Taurat. Kalau kita boleh mengenal ini, kembali mengulang pemahaman kita, seorang ahli Taurat ini berarti dia adalah orang yang penting di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Dia yang tahu bagaimana tentang aturan, tentang aturan di tengah-tengah keagamaan. Tetapi ada seorang ahli Taurat yang mendekati Yesus. Dia tidak datang dengan sikap merendahkan, karena memang dia adalah seorang ahli Taurat yang tahu tentang perjanjian lama dan segala bentuk hal yang lainnya. Karena dari 10 hukum Taurat itu mereka kembangkan menjadi 6013 aturan. Karena inilah mereka begitu fanatik terhadap aturan dan persoalan keagamaan. Tapi ada seorang ahli Taurat mendekati Yesus. Ia tidak datang dengan sikap merendahkan, namun melainkan mencari dan melihat percakapan dia dengan Yesus dengan
Saduki membuka pemikirannya. Dia ingin mengetahui apa yang paling penting di tengah-tengah kehidupan ini. Dia bertanya bukan karena sekedar formalitas, tetapi ada kerinduannya, ingin memahami dan ingin mendapatkan pengajaran dari Yesus. Maka itu mengapa dia katakan kepada Yesus, dengan kerinduan dia menyatakan, hukum manakah yang paling utama? Dan Yesus menyatakan hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Ini dikutip oleh Yesus sendiri. Sama tadi seperti nats yang telah kita baca di dalam epistel tadi di Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Yesus mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kenapa Tuhan Yesus mengutip perkataan yang diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel di dalam perjanjian lama? Ini mengingatkan kepada umat yang mendengarkan di dalam masa Kristus. Ketika dikatakan Yesus Tuhan itu Esa, ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu Esa dalam arti bukan menunjukkan dalam bilangan matematis, tetapi menunjukkan kasih dan kuasa Tuhan yang tanpa batas. Dia yang tidak dapat kita bandingi, dia adalah Allah satu-satunya yang menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Maka ketika Yesus mengatakan Allah itu adalah Tuhan, itu adalah Esa, berarti ini mengajarkan kepada kita, kasih kita kepada Allah itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Artinya mengasihi Allah menjadikan itu menjadi hal yang paling fundamental di tengah-tengah kehidupan kita. Maka itulah mengapa dikatakan oleh Yesus, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Berarti ini menyatakan kepada kita, jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengingat ada sebuah slogan menyatakan di dalam berbagai renungan, mengatakan jadikan Yesus sebagai prioritas di dalam hidupmu. Ternyata tidak. Kita tidak boleh menjadikan Yesus sebagai prioritas di dalam hidup kita. Mungkin saudara kali ini tidak setuju dengan pernyataan ini. Kalau dinyatakan sebagai kita menjadikan Yesus, menjadikan Allah sebagai prioritas, pertanyaan bagi diri kita saat ini. 24 jam Tuhan memberikan waktu bagi kita, berapa jam kita sisihkan kepada Tuhan? Bukankah kebanyakan kita bekerja, belajar, bahkan melakukan kegiatan yang lainnya? Kalau dikatakan menjadi prioritas, berarti kita memusatkan, memberikan itu menjadi hal yang paling utama. Tetapi ketika Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu, menyatakan kepada kita sesungguhnya kita sebenarnya tidak dapat menjadikan Yesus, menjadikan Allah sebagai prioritas kita. Karena coba pertanyakan dan tanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah? Tidak. Kadang kita membuat kepentingan kita menjadi prioritas. Tetapi Tuhan menyatakan, mengingatkan kepada kita, ketika mengasihi Tuhan berangkat dari segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, ini mengajarkan kita harus menjadikan Allah itu menjadi segala-galanya bagi kita. Kalau dikatakan segala-galanya, berarti waktu kita tidur, waktu kita makan, waktu apapun yang kita lakukan, itu berpusat kepada Kristus. Nah, itu mengapa ketika Allah juga menasihati bangsa itu, waktu kau berjalan-jalan, waktu kau duduk, waktu kau mau tidur, waktu kau mau bangun, berkatakanlah itu. Atau sampai mati kita juga, kita harus menjadikan Yesus segala-galanya. Kalau berarti menjadi prioritas, berarti itu kan ada persenannya. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam ketika Allah mengatakan, atau perkataan Yesus juga kepada ahli Taurat itu, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Berarti kita harus menjadikan Allah itu, menjadikan Dia itu menjadi segala-galanya di dalam hidup kita.
Inilah hal yang menarik ketika Kidung Jemaat 396 menyatakan di ayat 1 kalau kita baca ini, Yesus segala-galanya mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Kita harus jadikan Allah itu, kita harus jadikan Kristus itu sebagai segala-galanya. Kalau kita katakan dia menjadi prioritas kita, itu omong kosong. Karena faktanya kita selalu mendahulukan apa yang penting di dalam kehidupan kita. Maka ketika Yesus menyatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, berarti kita harus menjadikan dia segala-galanya. Tidak ada yang boleh terluput dari kehidupan kita tanpa mengandalkan Tuhan. Sama tadi seperti Kidung Jemaat 396 itu, kita harus menjadikan dia menjadi mentari hidup kita. Kita harus menjadikan dia sehari-hari, dialah penopang kita. Ketika kita makan ada dia, ketika kita bekerja dia ada, ketika kita hendak tidur dia ada, ketika kita hendak bangun dia ada, bahkan sampai kita menghembuskan napas kita dia ada. Itulah segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap budi kita. Dan Tuhan kemudian mengatakan di dalam ayat 31, dia katakan, hukum yang kedua ialah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mengapa begitu penting kepada kita hukum yang kedua, mengasihi sesama? Karena Allah sudah menyatakan di 1 Yohanes 4 ayat 20, jika seorang berkata aku mengasihi Allah, ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini adalah sebuah perenungan yang berharga. Hukum kedua, mengasihi sesama manusia. Kenapa Tuhan menyatakan ini adalah hukum yang kedua? Karena orang yang mengenal Allah, yang mengasihi Allah, dia juga akan mengasihi sesamanya. Namun ketika dia tidak mengasihi sesamanya manusia, dia bukan orang yang mengenal Allah. Inilah yang terjadi, yang diingatkan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, bahkan banyaknya orang ahli Taurat yang pada saat itu mengetahui tentang hukum, tentang aturan di tengah-tengah keagamaan mereka. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang yang benar-benar mengasihi Allah, tetapi faktanya banyak orang yang mereka abaikan. Tidak mereka kasihi sepenuh hati mereka. Ketika ada seorang perempuan yang berdosa menghampiri Tuhan Yesus, mereka katakan itu tidak bisa untuk didekati. Ketika ada seorang yang mengenal Yesus, Zakheus yang naik ke pohon ara, dia dikenal sebagai pemungut cukai, dia menjamu Yesus ke rumahnya. Namun ketika orang Farisi dan orang Saduki melihat itu, ahli-ahli Taurat melihat itu, dia orang berdosa, tidak patut kita singgah ke rumahnya. Ketika ada orang yang lemah, ketika ada orang yang di dalam sakit penyakit penderitaan yang menahun, mereka menganggap itu karena dosa mereka, dosa warisan yang mereka anggap. Mereka tidak mau hidup dan berdampingan dengan orang yang di sana. Inilah mengapa Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Karena justru di tengah kehidupan Yesus pada konteks ini, banyak orang yang bertopengkan agama, mengetahui banyak hal, tetapi ketika menyaksikan sesamanya di dalam kesakitan, di dalam keputusasaan, di dalam dosa dan hal sebagainya, mereka bukan mengasihi tetapi menganggap diri mereka sebagai orang yang benar. Nah, itulah mengapa Tuhan menyatakan, kalau ada mengatakan aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya,
dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, bagaimana dia boleh mengasihi Allah yang tidak dilihatnya? Seorang yang benar-benar kita lihat dengan mata kepala kita, kita tidak dapat mengasihi itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat? Dan mengapa begitu penting Bapak Ibu, remaja dan anak sebelum kita mengasihi? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi dan mengutus anaknya sebagai perdamaian akan dosa-dosa kita. Maka kewajiban kita, komitmen kita harus menyatakan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah mengapa salib yang kita kenal yang telah dikerjakan oleh Yesus melalui penebusannya secara vertikal adalah kasih kepada Allah, horizontal kasih kepada sesama. Dan ketika ahli Taurat mendengarkan penjelasan Yesus menyatakan hukum yang utama mengasihi Allah, hukum yang kedua mengasihi sesama, dia membuka hatinya. Ahli Taurat itu mengatakan memang benar, itulah yang ternyata yang harus dilakukan, dikerjakan oleh manusia, karena itu yang lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Dan di akhirnya Tuhan Yesus menyatakan dan memberikan jaminan kepada seorang ahli Taurat itu. Dia katakan di ayat 34, dia katakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Karena sesungguhnya ketika kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, sesungguhnya itulah yang dinyatakan Tuhan kepada kita agar kita mendapatkan kerajaan yang Ia janjikan bagi kita. Karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alangkah rugi apabila kita tidak menggunakan hari demi hari untuk mengasihi Allah. Alangkah rugi apabila kita tidak menggunakan hari demi hari untuk mengasihi sesama. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan itu kepada kita. Dan ketika Tuhan juga menyatakan kepada kita mengasihi sesama, zaman sekarang banyak orang berbicara tentang mengasihi, tetapi banyak yang tidak tahu dan tidak bisa mengasihi orang lain. Sering sekali kita hanya pura-pura mengasihi dan mengambil keuntungan pribadi lewat relasi yang kita bina dengan orang lain. Sering sekali rasa kasih kita hanya sebatas ataupun slogan tanpa tindakan nyata. Padahal sebenarnya banyak hal dan orang di sekitar kita memerlukan bantuan dan pertolongan kita. Tetapi hati kita sama sekali tidak tergerak dan mengulurkan pertolongan. Itu ketika Tuhan Yesus menyatakan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sama juga ketika kita memperlakukan diri kita sebagaimana sebaiknya, Tuhan juga menyatakan kepada kita, lakukanlah itu juga kepada sesamamu. Jika engkau ingin diperlakukan baik, perlakukanlah orang lain dengan baik. Itu juga menjadi sebuah kehidupan dan habit yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Tetapi sering sekali kasih itu hanya ditunjukkan hanya kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang kita anggap dapat menguntungkan bagi kita. Misalnya kepada orang kaya, kaum elit, kaum terpelajar, dan kita mengabaikan mereka, orang-orang yang miskin, yang berkebutuhan khusus ataupun yang berkekurangan. Kita hanya membuat di dalam kehidupan kita ini tinggi kali-kali daripada bagi-bagi. Lebih banyak kali-kali kita, kalau dia untung saya lebih baik, saya bantu. Tapi ketika mengurangi apa yang ada pada kita, kita terlalu memorsir pemikiran kita, padahal Yesus sudah jauh lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kita, mengasihi kita dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa kita. Dia mengorbankan hal yang tidak bisa kita beli dengan apapun itu yang kita kerjakan di dunia ini. Itulah mengapa Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kalau kita ingin melihat Allah, kita dapat melihat Allah itu di
dalam sesama kita ketika kita mengasihi Dia. Inilah yang menjadi sebuah kekuatan, sebuah semangat yang baru kepada kita. Bukankah Yesus menyatakan ketika memberikan perumpamaan, jikalau kamu membuat sesuatu yang paling kecil ini, kamu mengasihi umatku yang paling kecil ini, nasa nabi nahen untuk anggiku nambe beton na tuau begitu. Kalau di dalam bahasa Batak, jikalau kamu memberikan sesuatu hal yang kepada orang yang kecil ini berarti orang yang membutuhkan kasih kita, kau itu membuat itu kepadaku, maka kamu akan masuk di dalam kerajaan. Itu Tuhan jelaskan di dalam perumpamaannya. Maka inilah menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Bagaimana kita boleh melihat yang menarik dari perkataan Yesus, bahwa cara kita mengasihi orang lain itu harus terpancar seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mustahil kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Tetapi mengasihi diri sendiri dalam perikop ini bukan mengarah pada sikap yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Kasih kepada diri sendiri berarti kita memandang diri kita berharga di hadapan Tuhan. Menghargai diri kita yang memiliki kehendak dan perasaan, demikian juga kita menghargai sesama kita, mengasihi sesama kita. Demikian juga halnya dengan mengasihi sesama. Kita harus menghargai sesama sebagai pribadi yang berharga di hadapan Allah. Kita harus mengasihi sesama karena ada wajah Allah di wajahnya. Ketika apapun yang Ia perlakukan yang tidak baik kepada kita, kita akan tidak membalaskan itu dengan kejahatan, kita akan membalaskan itu dengan kebaikan. Karena Yesus sendiri telah menjadi korban sembelihan bagi kita. Dia tidak memperhitungkan segala apa yang kita perbuat, namun Dia memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita. Itulah mengapa Yesus menyatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan tidak menyatakan seperti kita mementingkan diri kita sendiri, tidak, tetapi kita melihat betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, betapa mahalnya kita di hadapan Tuhan. Demikian juga kita harus melihat sesama kita sebagai orang yang berharga di hadapan Tuhan. Karena disitulah kita dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita bila kita melihat orang yang di sekeliling kita sebagai wujud Tuhan yang Dia nyatakan kepada kita. Karena itu, Bapak Ibu, remaja dan Apostle Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus dalam perikop khotbah ini mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah, kemudian mengasihi sesama manusia. Ketika mengasihi menjadi hukum yang terutama, maka kasih itu hendaknya menjadi dasar dari segala perbuatan dan tindakan hidup kita. Cara hidup dan perilaku kita juga harus didasarkan pada kasih. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita juga akan mengasihi sesama manusia. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus berjalan secara bersamaan. Maka mari mengajarkan itu. Mari menjadikan itu menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Jangan pernah terluput kalau Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel dan kepada kita, ajarkanlah itu ketika engkau pergi, ketika engkau hendak tidur, ketika engkau hendak bangun, ketika engkau sedang duduk, ajarkanlah itu. Ingatlah itu bahwa Allah adalah segala-galanya di dalam hidup kita, bahwa sesama kita harus kita kasihi dengan sepenuh hati kita. Tuliskan itu di tanganmu, tuliskan itu di dahimu, tuliskan itu di palang pintumu, tuliskan itu di gerbang rumahmu. Karena apa? Ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, yakni ketika Tuhan menyatakan anak cucumu akan aku pelihara, kehidupanmu akan berkemenangan, engkau akan masuk di dalam tanah Kanaan yang penuh dengan kemakmuran. Demikian juga dengan ternak. Tuhan sudah menjadi